Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alina futul arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal mugharrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pelajaran ilmu tauhid atau akidah yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan, ya, masalah tentang rukun iman yang ada 6. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah memasuki tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Sekarang kita akan memasuki rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Ya, dengan panduan kitab Syarah Hadis Jibril, ya, tentang rukun iman yang 6, ada 6. Sekarang masuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fi darin amin. Al-imanu bil malaikah, yaitu iman kepada para malaikat. Makna al-imani bihim, pengertian al-imani bihim, iman bihim kepada para malaikat. At-tasdiqu, membenarkan, bi'annahum, bahwasanya mereka ibadun mukramun, hamba-hamba Allah mukramun, yang mulia. Jadi para malaikat itu, makna iman itu kepada para malaikat apa? Membenarkan bahwasanya mereka itu, para malaikat apa? Hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Dan memang para malaikat adalah hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini para malaikat, selain memang mulia, tidak pernah maksiat kepada Allah. Ma amarohum, apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi para malaikat tidak pernah maksiat apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka juga para malaikat melakukan ma yu'marun, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, ma yu'marun. Wa annahumul wasaitu bainallahi ta'ala wa baina rusulihi ilal bashar, dan sesungguhnya mereka al-wasaitu, wasitoh, perantara, bainallahi, antara Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa baina rusuli, dan antara para nabi dan rasulnya, ilal bashar, kepada manusia. Jadi malaikat ini, ya, perantara antara Allah dan antara kepada nabinya. Untuk apa? Menyampaikan wahyu dan lain-lainnya. Ilal bashar, tujuannya nanti kembali kepada manusia tadi. Nanti para nabi dan rasul langsung ke manusia tadi. Ya, menyampaikan kepada manusia. Ya. Wal malaikatu hum, dan para malaikat itu hum, mereka adalah ajsamun, jisim-jisim, latifatun, yang halus, yang lembut. Ya, jadi memang halus ini. Ya, nuraniyatun, yang tercipta dari cahaya, ya, yang Allah ciptakan dari cahaya.
Makanya kalau namanya cahaya nih halus, lembut. Ya. Namanya kecepatan itu yang paling cepat adalah kecepatan cahaya, gak ada yang bisa ngalahin. Ya. Qadiratun, yang mampu. Nah, ini malaikat. Selain jasad mereka, jisimnya mereka tuh halus, diciptakan oleh Allah dari cahaya. Qadiratun, yang mampu apa? Alat tasyakkuli, untuk berubah bentuk. Bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk mukhtalifah yang bermacam-macam. Nah ini. Jadi malaikat ini bisa nyamar jadi manusia. Ya, pokoknya bisa berubah bentuk. Sama jin juga bisa berubah bentuk. Begitu juga para malaikat, cuman beda. Kalau jin, iblis, jin Allah ciptakan dari api. Ya. Tapi kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kalau kita manusia Allah ciptakan dari tanah asal. Ya. Kalau kita dari apa? Dari air mandi udah. Dan ada lagi asal mulanya dari tanah. Kalau yang kita dah. Ya. Makanya kita tuh kalau meninggal wafat kembali ke tanah lagi, dikuburin. Di tanah, bukan di langit, di mana lagi, bukan di laut, di tanah, dikuburin di tanah. Nah, karena asal kita, asal penciptaan manusia memang asalnya dari tanah. Nah, kalau jin, ya, iblis, jin Allah ciptakan dari api. Nah, terus nanti di akhirat walaupun mereka masuk neraka tetap kok dari api dibakar lagi, tetap api yang Allah miliki itu di akhirat tuh lebih dahsyat daripada Allah. Api, walaupun mereka tercipta dari api, tetap mereka bakal hancur juga, dibantai, dia habisin sama api yang ada di neraka. Jangan dikira kok api makan api. Nah, contoh gini aja gitu. Kita ini dari tanah, bener nggak? Cobalah pukul, ambil pasir lempar ke kita, atau batu lempar kan ke muka kita, sakit nggak? Sakit lah. Batu tuh dari tanah juga, tanah liat. Kalau padat kan, kita padat kan, tanah liat kan bisa padat, lempar kan ke muka kita, berdarah muka kita, sakit. Begitu juga ya iblis apa. Nanti kalau misal yang masuk neraka, iblis masuk neraka ya. Kalau jin ada yang ini soleh, ada yang toleh. Kalau iblis tak ada ya. Kalau jin ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau soleh itu dia kayak inilah, taat sama Allah, syariat Rasulullah. Nah, kalau yang toleh, yang ini, yang kebalikannya soleh, ya tidak mau masuk Islam, ada seperti itu. Sama dengan manusia, ada yang tidak mau masuk Islam, ada yang memang menurut perintah Allah, ya sama. Nah itu jin. Nah, kalau yang misalnya ini yang tidak mau menuruti perintah Allah, jadi kafir istilahnya, jin kafir, bukan jin muslim. Udah nanti dibakar sama Allah, walaupun diciptakan dari api, habis juga kena api nerakanya Allah. Karena lebih dahsyat api nerakanya Allah itu. Ya seperti itu. Terus la yusofuna bidzukurah, tidak disifati para malaikat itu bidzukurah, dengan laki-laki. Jadi malaikat itu bukan laki-laki. Walal unusa, dan bukan pula perempuan. Wallahu alam. Ya, jadi kalau bentuk yang asli tidak perempuan, tidak laki. Makanya disebutkan di dalam Nazm Aqidatul Awam, ya. Disebutkan di dalam Nazm Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala naumu lahu. Ya. Ya. Malaikat itu wal malakul ladzi bila abi wa tidak punya ayah, tidak punya ibu. La akla la syurba, tidak makan, wala nauma. La akla la syurba, tidak makan, tidak minum, wala nauma lahu.
Ya seperti itu. Dan tidak tidur. Dan memang bukan laki, bukan perempuan juga memang. Wallahu a'lam apa. Dan inilah diantara ciri-ciri sifatnya para malaikat. Ya, yang Allah sebutkan. Ya. Memang ini wallahu a'lam. Jadi makanya walaupun tulisan malaikat itu pakai tak marbutoh bukan berarti perempuan. Al malaikah. Kan ada tak, ada titik dua kan ujung. Bukan arti perempuan. Di sini disifatin tidak perempuan, tidak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Nanti mungkin kalau kita lah masuk surga, ya, baru kita tahu malaikat tuh gimana. Yang sebenar. Ya. Wala ya'lamu adadahum, dan tidak mengetahui adadahum, jumlah mereka para malaikat. Jadi tidak ada yang tahu. Malaikat ini banyak. Ya. Jumlahnya banyak sekali malaikat. Tidak terhitung. Ya. Cuman yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 10 yang wajib kita ketahui secara terperinci. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang wajib kita ketahui secara terperinci. Adapun jumlah yang sebenarnya malaikat ini banyak. Ada malaikat rahmat, ada malaikat sajarah, ada malaikat sajahin. Ya. Ada malaikat macam-macam. Ya, tidak terhitung jumlah. Ya. Wala ya'lamu adadahum illallah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hanya Allah aja yang tahu. Ya. Jadi seperti itu. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin fis sama'i wal ard illa wa huwa ma'murun bihim. Wa ma min miqdari, dan tidak ada ya kadar, ya ketetapan atau ketentuan maudi'in, ya tempat kodamin, ya berpijaknya mereka, para malaikat, ya fis sama iwal ar, baik di langit dan di bumi, illa kecuali wahwa ma'murun, kecuali ma'murun bihim, telah mereka ini memakmurkan. Karena mereka ini para malaikat ini tinggalnya di mana? Baitul Ma'mur, tempatnya para malaikat. Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Makanya Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang ada di langit. Ka'bah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur. Kalau yang ada di bumi, yaitu yang di kota Mekah itu Baitullah, itu Ka'bah yang biasa orang haji itu. Nah, itu nyambung terus ke atas. Makanya burung-burung, hewan yang ada di kota Mekah itu dia bisa lewat kalau melintasi Ka'bah, pasti nanti, karena wallahu alam itu nyambung ke Baitul Ma'mur tadi, Ka'bah yang ada di langit, tempatnya tawafnya para malaikat. Kalau yang di bumi tempat tawafnya para manusia, ya. Nah itu. Makanya mereka ini memakmurkan, karena malaikat ini sifatnya tidak bermaksiat, juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan kebanyak malaikat ini di langit tinggalnya. Ya. Namanya tempatnya Baitul Ma'mur. Wa yajibul iman, dan wajib al-iman, beriman, ya, bi asyratin minhum ala tafsil, dan wajib beriman bi asyratin kepada 10 orang minhum daripada para malaikat ala tafsil secara terperinci. Nah ini yang wajib kita imanin secara rinci, harus kita tahu ada 10 malaikat. Wahum, dan mereka adalah Jibrilu aminul wahyi. Ya, malaikat Jibril, yaitu tugasnya apa? Dikasih amanah apa? Membawa, menyampaikan wahyu. Di malaikat Jibril yang merupakan pemimpinnya para malaikat. Terus yang kedua wa Mikail. Ya, malaikat Mikail al-muwakkalu bil arzak wal amtor, yang ditugaskan oleh Allah untuk apa?
membagikan rizki dan mengatur Hujan. Jadi ngatur rizki sama hujan. Tapi yang sebenarnya yang ngatur Allah. Ini dikasih tugas aja. Tuh tugas. Tugas aja dikasih Allah peranan. Kayak malaikat Jibril suruh Allah nyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya. Yang ketiga wa Israfil. Malaikat Israfil. Al-muwakkalu yang ditugaskan apa? Bin nafhi fissur, untuk meniup sangsakala. Sur itu trompet atau sangsaka. Nah, makanya kayak tahun baru kemarin misal ada orang niup trompet, jangan sampai malaikat apa? Israfil niup trompet juga mati gitu. Ya. Ya. Nah, ini tugasnya malaikat Israfil, tugasnya niup sangsaka. Nah, nanti terjadi kiamat kalau ditiup itu kedengaran semua. 2 kali tiupan. Ya. 2 kali tiupan. Tugasnya malaikat Israfil yang niup sangsakala. Tiupan pertama hancur semua nih. Tidak ada lagi yang hidup. Nah, kecuali hancur semua, langit, bumi, segala isi hancur. Ya. Nah, tiupan kedua nanti dibangkitkan lagi manusia itu yang sudah mati untuk nanti diadili, dibangkitkan kembali. Ini tugas malaikat Israfil. 2 kali cuma niup sangsakala atau trompet tadi. Yang keempat wa Israil. Nah, malaikat Israil. Al-muwakkalu yang tugasnya apa? Biqabdil arwah, untuk mencabut ruh-ruh atau nyawa. Jadi kita ini setiap manusia ini bakal mati, bakal wafat, bakal meninggal. Dan yang tokang tugas nyabut itu siapa? Malaikat Israil. Inilah malaikat yang manusia paling takut. Ya. Nah, kalau lah datang, udah nyawa kita dicabut. Ya. Tiap hari kita ini dipelototin sama malaikat Jibril 70 kali dalam sehari. Kapan? Ya. Ini malaikat Israil, ya. Tidak bisa lari kita dari malaikat ini. Nanti lah, tidak bisa. Kalau dia lah datang. Tidak bisa ini. Tidak bisa kita kabur-kabur. Nak sembunyi di mana pun tetap ada lah di situ malaikat Israil. Kalau lah waktu tiba kita nak sembunyi di mana pun tetap, kalau lah tiba waktunya pasti mati gitu. Dan tugasnya malaikat Israil inilah yang nyabut nyawa. Yang kelima malaikat Ridwan. Ya, khazinul jannah. Tugasnya apa? Jaga surga. Ya. Penjaga surga, malaikat Ridwan. Ini senyum terus karena dia surga. Surga itu kan indah terus ya. Apa yang tidak ada di surga? Baunya aja tuh wangi. Perjalanan 500 tahun lah kecium bau surga. Apalagi yang di depan, yang lah dekat, apalagi di dalam. Ya. Perjalanan 500 tahun. Ya. Itu bau surga itu lah kecium. Saking wangi. Terus bidadari, waduh, indah. Luar biasa. Tidak ada, bukan kayak perempuan yang ada cantik-cantik di dunia. Dah, kak jauh. Ya, jauh. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Nah, ini tugasnya malaikat Ridwan, jaga surga, ngurus surga. Jaga surga. Makanya yang keenam wa malikun khazinun nar. Malaikat Malik, penjaga neraka. Nah, ini tugas. Ini penjaga neraka. Ada tugas lagi malaikat yang di dalam. Nah, di dalam neraka itu ada tukang nyiksa orang, namanya malaikat Zabaniyah. Nah, ini malaikat itu banyak sebenarnya. Di dalam neraka itu nanti ada malaikat Zabaniyah. Tugasnya apa tugasnya malaikat Zabaniyah? Nyiksa orang. Pokok orang-orang yang masuk neraka ini tugas malaikat Zabaniyah nyiksa. Habis-habisan. Jumlah malaikatnya ada 19 orang. Malaikat Zabaniyah. Sebanyak jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim, ya,
dikit-dikit baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya seperti yang gitu udah kita ketahui yang pada minggu lalu, pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah itu kalau dia sering baca bismillah tapi jangan yang diharam atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kan ada kriteria, maka dia diselamatkan oleh Allah dari malaikat ini tadi. Ya, dari malaikat Zabaniyah. Makanya jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim itu 19 kalau kita hitung. Nah, makanya sering-sering baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Karena fadilah besar bismillah. Makanya kita tuh dianjurkan dalam syariat mau makan, mau minum, mau tidur, mau apa aja sering dianjurkan baca bismillah di dalam syariat. Paham enggak? Aduh. Banyak fadilah, banyak namanya bismillahirrahmanirrahim banyak. Terus yang ke 7 sama ke-8 malaikat munkar wa nakir. Ini kan sepasang. Wahuma dan keduanya apa? Fatanal qabri yaitu tukang keduanya menanyakan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Jadi orang-orang yang udah meninggal, kalau yang cabutnya Israel tugas. Kalau yang meninggal, ini malaikat munkar nakir nanya di kubur. Ya. Dan tidak ada yang selamat dari pertanyaan ini kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika hidup di dunia dia bagus, beramal soleh, nanti Allah bantu untuk jawab pertanyaan dua malaikat ini tadi, yaitu malaikat munkar nakir. Bukan karena kita hafal marrobuka, jawab Allah Robbi, bukan kayak gitu dah. Yang bisa jawab ini hanya orang-orang yang dikasih Allah ini pertolongan nanti. Tergantung dia ketika di dunia ini nanti. Ya. Makanya alam kubur ini serem. Kalau kita lah cerita alam kubur nih lah. Kita dulu di dunia nih, rumah kita kayak gini. Bener lah? Besar, tinggal kamar aja besar, bisa segini kamar. Tapi kalau lagi kubur segitulah yang digali orang tuh lah. Ya, yang digali tukang penggali kubur tuh lah. Sempit. Ya. Kalau kita di dunia orang beramal soleh, melanggar Allah terus, kubur kita tambah sempit. Udah sempit kayak itu tambah sempit. Sudah tuh gelap lagi. Tapi kalau orang yang baik ketika hidup di dunia, udah kubur yang tadi kelihatan sempit jadi luas. Diluaskan oleh Allah dan diterangi kuburnya. Dan setiap orang tuh pasti ngalami namanya himpitan kubur. Himpitan kubur. Setiap orang, nak yang soleh, nak yang tidak soleh pun ngalami. Cuman kalau yang soleh, dia yang bagus, yang baik, ya himpitannya dikit, gitu aja udah. Tapi kalau yang nggak soleh, dia remuk kayak gitu. Kenapa? Ini bumi yang kita pijak nih dari dulu itu ngomong sama Allah, ya Allah kapan nih orang nih jalannya di muka bumi buat kerusakan toh, zolim toh, kapan dia masuk ke kubur? Nggak sabar ku nak ngempet ya kata dia. Ini kuburan ini, ya ngeri kalau kita lah cerita kubur. Sudah tuh kita sekarang di dunia bisa kumpul-kumpul, kalau lah mati, lah wafat, lah meninggal, sendiri itulah kita. Tidak ada yang nemanin, siapapun kau bayar, tidak ada yang nak nemanin. Kau berek dunia ni lah yang ada. Misal kita kaya, udah yang nak nemanku di kubur dah. Siapapun nak kawah. Anak kita aja tak kawah nemanin. Ya, ada orang tu meninggal suruh neman anak dalam kubur. Tak kawah, siapapun tak kawah. Isteri kita neman kubur dah ada. Yang cuman bisa nemenin di dalam kubur kita cuma siko. Amal-amal baik kita tu lah. Itulah yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Nanti Allah ciptakan amal-amal baik kita tu menyerupai kita di dalam kuburan. Tapi kalau amal kita jelek, udah hitam.
Sampai kita pun ngeri ngelihat, siapa kau ni? Ngeri, ketakutan diri, akhir tak nyaman di kubur. Tapi kalau amal kita banyak, yang soleh, yang baik, ya, amal-amal kita tu lah yang dengan wajah yang tampan, dia bagus, nemenin kita, itulah penghibur kita. Kita membaca Quran, hafal Quran, duduk di majlis-majlis ilmu, belajar gitu, apa solat, puasa, zakat, amal-amal kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang bakal nemenin kita di dalam kubur tuh, yang nak nemenin. Selain itu tak bakal ada. Yang nak nemenin kita di dalam kubur tuh hanya dua, amal-amal baik kita atau amal-amal jelek kita, itulah tergantung mana yang kita. Makanya inilah dunia ini tempat kita nanam amal kebaikan, ya. Terus yang berikutnya ke-9 dan ke-10, waraqibun wa atidun likulli mukallaf, ya, malaikat raqib dan atid. Nah, ini untuk setiap mukallaf. Nah, maksudnya ini orang-orang yang ini nih, ya, ditanya nanti. Itnani yaktubani a'malahu min khairin aw syarrin. Untuk yang mukallaf, maksudnya raqib dan atid nih, untuk orang yang tadi yang kita bahas, yang lah masuk balik, tanda-tanda apa tadi yang di dalam fikih tadi, alamat balik. Malaikat baru nyatat amalnya. Yang 3 tadi, kalau dia lah memenuhi salah satu kriteria yang 3 yang disebut kita pelajaran fikih yang tadi, malaikat lah nyatat, oh dia lah balik, dewasa, berakal kan? Berakal kan dia. Kalau gila tak catat sama malaikat, bebas dia dari syariat. Ngerti enggak? Ini berakal, balik, ya, dewasa, dia udah memenuhi syarat yang alamat balik tadi, berakal. Dicatat sama malaikat raqib atid. Di sisi kanan kita, kiri kita. Kalau kita berbuat baik, dicatat malaikat raqib, catat kebaikan. Kalau atid, catat kejelekan, dicatat apapun yang dikerjakan. Ithnani yaktubani a'malahu min khairin aw syarrin. Keduanya mencatat a'malahu, amal-amalnya, ya, yang mukallaf tadi, orang yang mukallaf tadi, min khairin aw syarrin, baik yang berupa amal-amal baik ataupun yang berupa amal-amal jelek. Wala yufariqanihi, dan tidak berpisah dari dia nih, dua malaikat ini tidak bakal berpisah dari orang yang mukallaf tadi, ya, yang udah kena tuntutan kewajiban mengerjakan syariat, ya. Illa inda qada'il hajah wal janabah wal ghusli, kecuali ketika dia buang hajat, wal janabah, atau dia dalam keadaan junub, ihtilam tadi, janabah, ya, baik karena dia mimpi atau dia sengaja atau dia berhubungan tadi istri, ya. Wal ghusli, dan dalam keadaan dia mandi, ya, di kamar mandi. Nah, ini kan dia kayak qadilah hajah, kan terbuka semua nih gitu. Malaikat tuh punya rasa malu dia. Nah, ini malaikat raqib dan atid ini nunggu di luar, dan ngikut kita. Ketika kita dalam 3 keadaan ini tadi, ketika qadilah hajah, paham nggak? Kalau kita masuk ke kamar mandi, makanya kita disuruh Rasulullah tuh baca doa sebelum masuk kamar mandi. Karena apa? Setan yang banyak, disuruh kita berlindung. Malaikat tak ada di situ dah. Malaikat raqib atid ini tak ada ngikut kita di situ, di luar. Dapat ada tanda kita kalau melakukan apa yang melanggar Allah, kita di dalam. Memang gak ngikut dia di dalam, tapi ada tanda kalau kita sudah keluar dari WC. Ada tanda. Kata ulama disebutkan ada tanda. Disebutkan di dalam kitab tauhid yang lain ada tanda. Nanti tanda itu apa? Ada. Mungkin tanda apakah itu tanda dia berarti lah melanggar Allah. Buat yang tak keruan di dalam WC, tanda apa? Ada tanda, tinggal dicatat nanti malaikat.
Begitu juga wal janabah, ketika kita junub. Dalam keadaan janabah itu kotor gitu. Malaikat ini bersih, tidak suka yang kotor-kotor. Nah, dia lari malaikat ini. Cuman kita ada tanda dia. Tetap ada tanda. Nah, kalau kita dalam keadaan janabah, maka sunnah di dalam sunnahnya syariat itu segera mandi. Tidak boleh kita tunda-tunda. Ya. Dan kalau misal kita memang ditunda tuh mandi ya lo, wudu, disuruh wudu, disuruh wudu sebelum tidur, sebelum makan itu. Tapi lebih bagus kita mandi. Tapi kalau misal memang ditunda harus wudu. Namanya sunatul untuk janabah tadi. Karena dikatakan sama ulama ya bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita janabah, tidak mandi, terus kita nanti makan, tidur, itu nimbulkan penyakit. Wallahu alam. Apa yang bakal ditimbulkan ada akibat penyakit. Terus dampak lagi malaikat tak dekat sama kita, setan yang dekat sama kita. Iyalah kita kotor, setan yang dekat. Nah ini. Makanya dalam keadaan ini malaikat pun tidak mau dekat. Bahkan malaikat Raqib Atid pun tidak dekat. Cuma nanti ada tanda. Sampai kita suci baru. Cuman jangan terus. Tapi akibat. Wah kalau gitu udah dicatat gue katanya. Biarlah hujan apa. Efek yang lain kita dapatkan. Kayak gitu tuh. Jangan dikira. Coba tetap malaikat Raqib Atid ini ada tanda gitu. Walaupun itu. Terus wal husli dalam keadaan kita mandi. Kita kan mandi di WC ya. Sama dengan tadi, sama kayak buang hajat tadi. Nah, nanti kalau lah keluar dicatat. Ada tanda mereka, ada kode ibaratnya kata gitu. Oh, ini habis ini habis ini. Ada kode. Dicatat lah nanti. Cuman memang enggak ikut dalam 3 keadaan ini malaikat Raqib Atid enggak ikut disebutkan di sini. Wa idza mata kok ada ala gobri. Wa idza mata apabila orang mukallaf itu mati, wafat, meninggal, kok ada keduanya duduk. Malaikat Raqib Atid ini duduk ala qabri, di atas kuburannya. Karena awalah selesai. Ini orang kan kayak hidup dicatat ya. Sekali lah meninggal, malaikat Raqib Atid ini cuma duduk aja nih. Raqib Atid di kuburan orang yang tadi udah meninggal. Duduk dia. Paham? Wa idza husyira, dan ketika itu orang digiring, husyira ma'ahu. Nanti ketika orang ini nanti di akhirat digiring, ini malaikat Raqib Atid ini ikut sama orang tadi. Jadi tidak lepas.